Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswar, kelas N2 dengan NIM F2023-01097. Saya akan menjelaskan tentang sejarah farmakognosi secara singkat. Istilah farmakognosi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu kata farmakon yang berasal dari yang artinya obat dan gnosis yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi farmakognosi berarti ilmu pengetahuan atau ilmu tentang obat. Secara terminologi, farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, mineral maupun hewan beserta zat aktifnya. Pada sejarah awal farmakognosi di peradaban kuno 3000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, di Mesir kuno, Papyrus Ebers atau sekitar 1550 sebelum Masehi. Teks medis kuno ini mencatat lebih dari 700 resep obat yang menggunakan berbagai tanaman dan mineral. Beberapa tanaman yang tercantum masih digunakan hingga kini, seperti lidah buaya untuk penyembuhan luka. Mesir kuno juga memperkenalkan konsep farmasi dengan adanya rumah kehidupan di kuil sebagai tempat penyimpanan dan penyediaan ramuan obat. Di Cina kuno, kitab Shenlong Benchao Jing sekitar 300 Masehi atau kitab obat-obatan Dewa Petani yang mencakup sekitar 365 tanaman obat, hewan dan mineral. Shenlong dianggap sebagai pelopor penggunaan tanaman obat di Cina dan buku ini menjadi dasar bagi pengobatan tradisional Cina. Di India kuno atau Ayurveda, teks klasik Ayurveda seperti Charaka Samhita dan Susuta Samhita yang mencatat ratusan tanaman obat untuk berbagai penyakit. Contoh populer adalah tanaman Naim dan kunyit yang masih digunakan hingga sekarang. Di perkembangan di Yunani dan Romawi kuno, seorang dokter Yunani bernama Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi menyampaikan gagasan bahwa penyakit berasal dari ketidakseimbangan dalam tubuh, bukan sebab supernatural. Gagasannya menjadi dasar bagi terapi medis menggunakan tumbuhan sebagai obat. Dioscorides 40 sampai 90 Masehi melalui bukunya yang berjudul Buku De Materia Medica, komplikasi obat-obat dari alam, digunakan sebagai rujukan selama lebih dari 1500 tahun di Eropa. Pada abad pertengahan dan pengaruh Islam, para ilmuwan Islam Ibnu Sina atau Avicenna dan The Canon of Medicine, Ibnu Sina memperkenalkan berbagai tanaman obat seperti lavender dan kamomil serta teknik pembuatan ekstrak. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan di Eropa hingga abad ke-17. Al-Razi dan kitab Al-Hawi, kitab ini berisi catatan tanaman dan mineral yang digunakan dalam terapi medis dan menunjukkan peran penting ilmuwan Islam dalam menjaga pengetahuan farmasi. Di Eropa abad pertengahan, meskipun sebagian besar pengobatan obat masih dikaitkan dengan kepercayaan agama, para biarawan di biara juga mulai mempelajari tanaman obat, menghasilkan berbagai catatan dan teks herbal. Selanjutnya itu yang di Renaissance dan masa pencerahan pada abad ke-16 hingga ke-18. Pada saat eksplorasi dunia baru, penjelajah Eropa menemukan benua baru dan membawa tanaman obat baru ke Eropa, seperti kina yang diambil dari kulit pohon cinchona di Amerika Serikat untuk mengobati malaria. Pengenalan tembakau, kopi, dan cabai ke Eropa yang semuanya menjadi bahan penelitian farmakognosi. Pada penerbitan buku tanaman obat, ahli botanis seperti Leonhard Fuchs dari Jerman dan John Gerard dari Inggris mulai menerbitkan buku herbal yang berisi deskripsi dan ilustrasi tanaman obat. Buku-buku ini menjadi acuan penting bagi apoteker dan dokter di Eropa. Peran alkemis di Eropa itu berkontribusi pada pengembangan ilmu farmasi dengan eksperimen dalam destilasi dan ekstraksi yang kelak menjadi teknik utama dalam farmakognosi.
pada abad ke-19, lahirnya ilmu farmakognosi modern. Pada penemuan senyawa aktif, penemuan Marvin oleh Friedrich Sertuner dari opium adalah salah satu tonggak utama farmakognosi. Ini adalah pertama kalinya zat aktif dari tanaman diekstraksi dalam bentuk murni, membuka jalan bagi penelitian senyawa bioaktif. Senyawa lain yang ditemukan pada abad ini termasuk quinine untuk malaria dan stirikin untuk racun dan kafein untuk racun. Pendirian program studi. Dengan kemajuan ilmu kimia dan biologi, universitas-universitas di Eropa dan Amerika mulai mendirikan program khusus farmakognosi, dan laboratorium farmasi mulai didirikan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi ekstraksi dan destilasi memungkinkan para ilmuwan untuk mengekstrak senyawa-senyawa aktif dari tanaman secara efisien, menandai era modern farmakognosi. Pada abad ke-20, era penelitian ilmiah, sintesis senyawa aktif, seperti sistem sintesis aspirin dari salisilat yang diambil dari pohon willow menjadi tonggak penting dalam farmasi. Ini adalah contoh senyawa alami yang kemudian dapat dibuat dalam laboratorium. Peran industri farmasi mulai tumbuh cepat atau secara pesat dengan adanya perusahaan seperti Merck dan Pfizer yang menggunakan obat-obatan dari sumber alam dan menciptakan bahan sintesis. Penelitian etnobotani, studi mengenai penggunaan tanaman obat oleh suku-suku asli di berbagai belahan dunia, memberikan wawasan baru mengenai potensi obat dari tumbuhan alam. Pada abad ke-21, farmakognosi di era modern, penggunaan teknologi baru dalam farmakognosi yaitu penggunaan bioteknologi seperti kultur jaringan tanaman dan teknologi genomik untuk mempelajari genetik tanaman obat. Ini memungkinkan ilmuwan untuk memahami dan mengoptimalkan produksi senyawa bioaktif. Fitoterapi dan obat herbal modern. Kenaikan popularitas obat herbal dan suplemen kesehatan. Banyak ekstrak tumbuhan seperti Echinacea, ginseng, dan ashwagandha digunakan untuk kesehatan umum, konservasi dan keberlanjutan. Menyadari keterbatasan sumber daya alam, fokus kini juga pada pelestarian spesies tanaman obat dan penerapan praktik panen yang berkelanjutan. Tantangan modern seperti resistensi antimikroba dan penyakit kronis memerlukan solusi baru yang bisa ditemukan dalam obat alami. Teknologi terus berkembang, menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi sumber daya alam lebih dalam dan aman. Farmakognosi bukan hanya tentang mempelajari obat-obatan alam, tetapi juga menjalin hubungan yang erat antara manusia dengan alam. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang sejarah farmakognosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.